Oke. Tenang dulu Lim. Tenang dulu Omawa. Kita akan melihat dari game yang kedua kali ini. Di mana Louis dan juga sosok dari Suyo sudah diamankan oleh EVOS itu sendiri. Oh, gak ada Suyo ya. Ini berarti Joy bisa diambil. Bos mungkin kalau dilepaskan nanti. Karena biasanya bandnya kan Chusin dengan Joy ya. Sorry, Fanny Chusin. Yap. Karena Joy-nya bisa di-ban. Kalau Chusinnya mau dilepas. Berani gak sih lepas Chusin? Lepas Chusin terus kayak apa kabar dengan chipnya? Tapi mungkin masalah juga sih menurut gue. Banyak ya sekarang masalah-masalah. Obvious ban oke. Karena dia di first juga kan. Jadi kayak lumayan banyak yang bisa di ban, slot hero-nya lumayan terbuka. Oke. Dan Navi. Last ban. Last ban ini Joy, Moja bisa, Granger bisa. Granger udah di-ban ya. Ranger Harit sih. Harit bisa di-ban. Harit nih. Dia tuker Joy Harit kah? Joy Harit. Gue ngerasa Harit tuh untuk sekarang masih kayak super bahaya gitu. Sangat ya. Dia dua item tuh impactnya lebih parah dari Granger soalnya. Kalau Granger masih butuh 3 item. Ya. Horror kan yang terakhir itemnya. Meskipun 2 bisa, Hunter Strike kan. Skyper juga bisa. Dan bahkan dengan mereka tidak mau terganggu lagi oleh Movius, salah satu pilihan yang tepat untuk bisa ditutup. Dan Matilda, melihat Ki, kita tahu dia permainan Matildanya cukup luar biasa hebat. Tapi kali ini yang terbuka ada Harit. Mereka lebih fokus ke arah Harit dari Erlan dibandingkan Harit dikasih pada CV yang benar-benar mendominasi dengan Haritnya di kemarin-kemarin. Tapi langsung ambil Harit sangat pede sekali berarti sekarang. Untuk menang lane-nya kuat ya. Joy plus 1 berarti ya. Gatot Kaca mungkin. Jadi opsi, tapi Chusin masih diamankan juga. Masih menjadi pilihan. Walaupun terakhir nerfnya lumayan berdampak ya. Iya. Karena Chusin. Kayak dia tuh cepet banget tadi aku melihatnya ya. Cepet banget habis mana barnya. Iya. Tapi bukan berarti nggak bisa balik lagi. Mungkin ya untuk angkat-angkatnya masih berimpact juga. Bisa. Tergantung dengan nanti untuk geraknya bakal seperti apa lagi. Tapi sih kondisi Suksin terakhir agak kurang baik ya tadi ya. Sangat kurang. Agak kurang baik di tangan dari Sunset yang sudah melakukan percobaan pertamanya untuk setelah update. Dan Gatot Kaca sebagai jawaban yang masih menjadi tanda tanya. Cuma kalau saya lihat, possibility Gatot Kaca ini mungkin bisa ada di Romers. Harusnya di romer. Dan ditawarin Joy sekarang. Iya diambil dong. Siapa yang nggak ambil Joy, ditawarin Joy. Ya. Meskipun mereka dengan 2 magic ya. Joy dan juga Haris. Dan Cici juga langsung dipegang berjaga-jaga seandainya ada Lukas. Ya. Ini mungkin dari Navi nanti di second phase-nya boleh nitip high loss ya yang di ban. Ya. Karena satu-satunya badan yang tersisa menurut gue bisa di high loss dan Tigreal mungkin bisa jadi opsi juga. Ya. Benar-benar. Di grill band bisa nanti. Tapi kalau pick sekarang nih, assassin yang tersedia buat Aether nol menurut gue. Nolan. Kalau memang mau adu fast farming ya dengan Joy. Ya, Nolan masih bisa. Kalau lebih mau ke goalernya lagi, Hayabusa juga masih oke sih menurut gue. Tapi Hayabusa lumayan berat sebenarnya kalau ketemu Cici. Iya, cari maksudnya untuk landing jauh ya agak susah Nolan. Nah ini karena alasan Nolan kan tadi gue sempat bilang di game sebelumnya ya. Farming dari Joy itu cepet banget dan yang bisa ngejar mungkin salah satunya Nolan. Ya. Tapi menggunakan Nolan juga berhadapan dengan Harit sama Joy, itu kan fracture hitboxnya kecil. Dia harus presisi, dia harus ada yang stopin dulu lawannya. Oke, tapi Omawa ini jangan sampai salah gerak. Karena gini, kondisinya target utama mereka menggunakan Nolan untuk catch up dari segi farming, catch up dari rotasi, catch up untuk segi steal, level, atau steal karena objektif. Tapi kalau satu langkah pertama ada yang salah, Ya udah. itu flop banget dan itu bakal mundurin semua straight play yang udah dimiliki dari tim Navi. Ya, intinya di 2 menit awal ini Nolan harus memang benar-benar survive, jangan sampai ter-pick off. Terutama untuk perebutan di Lito ya, kalau sistem pengen ke Lito, kecelakaan di sana, nah itu udah titik balik langsung. Dan kalau memang nggak bisa setup turtle, cobalah ambil apapun yang bisa diambil. Buff atau jungle-jungle lawan juga nggak harus buff juga bisa kok. Sementara untuk banningnya, ini kelihatan juga nih udah mulai terarah. Ya. If di ban, edit di ban, edit kan itu. Edit harusnya. Ya, edit di ban. Kars respect edit pastinya. Oke. Satu game terakhir berarti dari Navi. Entah kenapa gue masih karena high loss Hylos ya. badannya. Atau EVOS yang ke-ban Hylos. Oh enggak, di EVOS enggak ke-ban Hylos, karena sudah Cici. Iya makanya dia mau high loss-nya sih untuk EVOS. Karena badannya kurang banget di depan. Oke, chip. Nice ban. Cukup merepotkan ya, di game pertama chipnya akhirnya harus ditutup juga. Tapi kalau ngomongin chip yang ditutup masih oke. Karena
kondisinya menggunakan dari chip di kanan yang mungkin dia belum siap akan hal tersebut dan gameplay juga nggak baik Lim. Jadi nggak apa-apa, ditutup aja Badang. Dan sekarang Badang ditutup juga just in case kondisinya. Kita melihat chip ditutup untuk sosok seorang Hanafi, tandanya Hanafi akan menggunakan Gatot dan Badang ketika di seberang udah pasti di tangan Kars. Kars cukup dominan loh dengan Badangnya, walaupun balik lagi seperti CV, kondisi win rate match-nya tidak ada. Ya, walaupun dia Badang juga memang sebagai cancellation Joy juga sih. Betul. Itu yang diperhatiin karena Joy PR banget bakal mau nabrak Badang. Moskov dulu ternyata. Ditutor Kang Anis. Wow, dan ini sekaligus untuk menunggu ya, siapa mix atau mid laner yang bakal dipakai oleh EVOS. Kalau bukan Valentina, Lucas bisa diambil. Bisa? Bisa dipakai nanti Bisa buat banget. Navi. Tapi ya, gue nggak tahu kenapa sih untuk defensif terbaik dari marksman ya. Gue milih Moskov daripada Brody sekalipun. Iya. Karena Moskov bisa blink setelah dia dorong, dia bisa kabur. Kalau Brody kan Range-nya lebih nempel. jauh lah ya. Itu juga. Range-nya lebih jauh. Untuk dikejar Harit yang jalan kaki dan Chronodosnya sekali, itu agak jauh lah ya. Betul. Chow dan Aurora utility di arah mid lane ini yang memang diperlukan sekali ya. Dia nggak boleh ngambil damage dealer lagi karena 3 magic terlalu tamak Harjo. Cowoknya juga lumayan strong di sini untuk menutup Nolan. Karena ada Chow untuk single target lock juga. Tadi gue kira mereka bisa mainin Joe Head juga bisa. Ternyata mereka lebih pilih yang pasti-pasti saja. Way of the Dragon dari Chow. Oke, untuk last pick dari Navi. Satu hero terakhir yang akan membuktikan Gatot kacanya. Di Roamer ataupun di XP. Lucas gak majalah kalau mereka mau. Atau mereka Masalah, bisa masalah. Tigreal? Salah. Tigreal kan? Hilda. Wah, Hilda. Udah Kars. Hilda Kars kali ini akan coba membantu para pasukan dari tim Navi untuk bisa menghentikan pergerakan dari Joy dan juga kawan-kawan. Grafik telah selesai. Satu game pertama dimenangkan oleh EVOS. Tapi hari ini apakah Navi akan membawa ke game yang ketiga untuk roster dengan draft kali ini? Lim, apa opinimu? Mungkin gue ngeliat agresivitasnya. Kalau memang Navi bisa pegang early-nya sesuai dengan hero-heronya, harusnya game ini milik Navi. Milik Navi. Tapi jangan sampai ke late game. Oke, berarti Lim Navi, Ya. Lim Navi, Om Wawa, EVOS. Oke, Navi, mampukah mereka memaksa ke game yang ketiga atau mereka akan terpuruk ke dasar klasemen? Mari kita saksikan bersama-sama. Empel Arena, mari tepuk tangannya. Welcome to Mobile Legends. Let's go. Akan lihat dari pattern farmingnya ini sempat tadi gue bahas juga kan. Farming speednya cepet banget di awal. Nolan dan juga Joy. Bahkan kalau under level 4 kayaknya Nolan lebih cepet deh. Ya, karena fracture-nya bisa di-spend kan buat bisa farming juga. Dan itu cooldown-nya benar-benar cepat. Terutama untuk ya di awal lah apalagi. Pokoknya level 8 udah enak lah. Tapi 4 juga is oke gitu loh. Cepat buat ngebaras, cepat juga buat bisa nge-steal. Apalagi waktu masuk ke jungle lawan gak siap sama sekali kan. Kita steal 1, kabur udah untung. Nah itu dia. Dari segi emblem, basic common emblem sekarang untuk Chusin ya. Berbeda dengan Sun sebelumnya kita sempat lihat juga. Emblem mage-nya, Breath Smite. So far masih belum ada killing spree ya. Oke. Lagi dan lagi sih, V. Couple yourself. Karena Salah satu player marksman yang cukup agak sering menggunakan Master Assassin ya. Player yang cukup berani untuk bisa melakukan by one situation. Dan lihat kali ini Hanafi bakal dapat dipaksa oleh Alvan. Satu poin jangan mendapatkan first blood. Instant pick up dari serang KYY. Berhasil didapatkan. Meanwhile berpasukan dari tim Navi. Mereka berhasil mendapatkan KYY pertukarannya. Cukup adil 1-1. Kekuatan dari Nolan juga ya. Selama ada stun pasti di depan fracture-nya masuk juga dia baca sementara di arah XP lane kayaknya ini bakal jadi team fight yang bakal gini aja sih. Potensi kill dari keduanya lumayan tipis. Karena akan fokus clear juga, tapi di lane yang lain itu yang akan terjadi untuk tempur. Ya, sebenarnya untuk potensi 1v1 di atas ya itu pasti dimenangkan dengan Hilda juga dari sisi fast rotate. Karena lebih lama Cici buat rotasi dibandingkan dengan Hilda. Oh, Navi. Oh. Jadi Navi tadi lihat di depan sana perpasukan tim Navi sudah fokus menuju ke arah Turtle. Belum ada the way of Dragon. Tempat kenapa kali ini pasukan dari EVOS harus merelakan Turtle pertama mereka di tangan dari tim Navi. Cepat banget sih tadi. Tapi jangan lupa nih pattern dari Albert yang harusnya selesai lebih dulu
dibandingkan Aether. Makanya kayak rotasi akan bisa dilakukan juga oleh EVOS. Pertanyaannya adalah mana nih rotasi yang paling efektif? Ya, Masih lo kawan sama Wawan. aku sih suka gol ya sebenarnya. Tapi melihat kondisi dari Albert sendiri, kemungkinan ya mereka bisa push the edge. Pecah nggak ya Hilda dengan damage sekarang? Masih kurang sih. Tebel banget. Iya masih kurang sih. Karena Cici juga bukan berjenis jantan gitu. Kayaknya untuk menuju ke arah Hilda, dia kan ngebuang waktu cukup banyak deh. Nggak wise deh Lim kayaknya kalau dia memaksakan kecuali ada the way of dragon. Tapi bertahan dengan selama ini ya, ini agak sedikit menguntungkan aja sebenarnya. Oke, Navi depan sana dan tiba-tiba muncul langsung menuju ke mid lane, rotasi yang sangat cepat. Ini digunakan dengan maksimal oleh perangkat. Perpasukan dari tim Navi, mereka berhasil mengungguli 320 gold akibat tadi, tapi Elan one power situation, tapi nampaknya tidak ada sendiri. Udah ada 3 pemain di depan sana mencoba untuk mendapatkan 1 poin dari seorang Elan, tapi lihat duel tengahnya gagal KYY. Kali ini termakan oleh seorang X-Magic di luar pertukaran darah Coldplay. Wow, ini cukup mahal loh. Erlan dia harus tukar dengan Erlan karena kalau tidak sama sekali Erlan akan mendapatkan kerugian. Karena EXP Lane dengan Romer itu masih belum worth it. Untungnya mereka bayar dengan adanya Erlan. Itu yang sempat gue bahas tadi, early game itu punya Navi. Dia pakai Hilda dengan Nolan yang lebih cepat ready juga daripada Joy. Ada Jusin, jadi kayak hero early terlalu banyak, makanya mereka harus lakuin ya kayak gini. Mereka harus kasar di awal. Ya, dan terbukti ya, ini cukup efisien sekarang. Bagaimana untuk aksi dive in juga digunakan oleh Navi. Sedikit knock up ke atas Regi. Oke, lihat Regi di sana. Mau tidak mau Vengeance harus digunakan daripada dia harus tumbang. Tapi dengan adanya turtle yang muncul secara bersama dengan platform of Mickey Albert, apakah dari tim EVOS mampu dengan sempat untuk bisa mendapatkan turtle-nya? Karena kalau turtle kedua di tangan para pasukan dari tim Navi kembali, ini akan berbeda kasusnya Lim. Jadi ya, kayaknya coba kontes boleh sih untuk sekarang. Apalagi mereka juga masih belum ada informasi. Aether terlihat sekarang. Oke, Ethan terdeteksi di mana keberadaannya. CVS kami, juga seorang Elan, tapi lihat di sana perpasukan yang sudah ada dan bisa mendapatkan turtle. Kembali karena nama terkait dari 4 defensive well, mereka juga seorang Kars. Malah sebaliknya, harusnya yang tumbang biarkan 1 poin kill aja itu Hanafi, tapi malah ini Kars. Lagi-lagi menjadi bulan-bulanan warga. Ini 3 poin kill yang kedua loh dari Kars. Lagi turtle yang didapatkan oleh EVOS juga ini nge-boosting dari segi experience-nya. Bakal coba di-diving kembali. X-Magic Case kami. Sudah jadi target utamanya. Lihat fokus ke arah belakang. Dia bisa terlalu besar dan start diberikan dan Erlan masih menggoceng dengan Summon Force. Dengan Summon Force kali ini Erlan berhasil menyelamatkan 3 kawanannya di arah bottom lane. Lihat, Erlan masih bertahan. Damage yang terlalu besar. Tidak bisa dibendung. Dan bakal dijepit begitu saja. Sandwich Gaming berhasil mendapatkan 1 poin kill. Tapi pertukarannya dengan ada 2. Tapi Regi sedikit terlambat. Meanwhile, Eta dan kawan-kawan mencoba untuk menukarnya dengan lebih. Dan 2 poin kill yang cukup mahal. Regi. Almost is never enough. Tapi posisi kali ini, Regi juga gak bisa bertahan dengan cukup lama. Lihat betapa sakitnya damage yang diberikan oleh seorang Karslim. Iya, dan CV-nya juga dikit-dikit lama-lama lumayan juga gitu kan, dipukul-pukulin di Spear of Mystery. Item pertama udah jadi, dari Erlan juga udah jadi. Mungkin 1 item lagi kayak Elevator of Heaven, Erlan udah lumayan bisa ngasih dari deliver damage lebih sakit daripada CV. Terus dari EVOS-nya, Regi juga sudah mulai menjadikan itemnya ya. Dengan 1 buah War Axe ini adalah item standar utama juga untuk Cici. Bisa selain defensif, dia bisa bermain offensif. Dapetin lifesteal, dapetin juga true damage dari War Axe. Biasanya ke brute force juga ya, untuk paket lengkapnya. Tapi sebenarnya bisa di skip di kondisi-kondisi tertentu. Kalau memang dia minim banget permainan, mungkin untuk kayak Akuras, untuk Radian, itu boleh duluan. Sementara ngelihat dari perbedaan gold antara Albert dan juga Aether, ini nggak terlalu Tapi melihat bagaimana agresifnya Navi, dia masih tahan sekarang dari EVOS. Dan lihat goldnya cuma hanya ada Cici di sana yang berhasil mengungguli atas para pasukan dari tim Navi lainnya. Ya, no, X-Magic. Oke, X-Magic concern mereka for offensive. Modify masih ditahan karena ini sangat penting untuk diri mereka. Tapi lihat Regi di belakang sana berhasil men-trigger seorang Hardball yang ketiga. Jadi tanpa penentuan siapa yang bisa dibalikan dari segi gold difference dan nama terhadap Guardian. Berhasil tempatkan Swellow menuju ke arah selangkah. Tapi lihat di sana semuanya dipukulkan oleh Swellow. Kartu balas Spear of Destruction yang menyangkut. Dari si Mega boleh masuk lebih dalam karena terlalu sakit yang bisa diberikan dengan adanya Fenix tempat salah masukan dari Navi. Memaksa Regi harus mundur. Dan Aether dan Albert looking for retribution battle. The retribution from Albert berhasil melakukan steal turtle terhadap tim Navi. Dia ada di kondisi level yang sama loh sebelumnya.
setelah dapetin Retribution ya Albert baru naik di level 12. Berarti mereka dengan damage Retribution yang sama. Bahkan timingnya ada di Aether, namun Albert menunjukkan Retribution yang gak bisa dianggap. Ya, dan kejar-mengejar dari sisi gold juga ya. Gold tipis dari EVOS dikejar Navi, pun demikian dari Navinya sekarang sudah agak swing ke EVOS. Oke, mundur ke arah belakang, gagal tertarik dengan Dragon Town. Albert, Baby Alien masih berhasil dengan retribution yang sangat kuat dan bahkan membawa EVOS membalikan kembali keadaan utang terbayar lunas. Oke, mereka masih di under condition seharusnya. Ya, mereka masih harus sedikit bertahan ya kalau buat EVOS ya. Mungkin lebih ke merespon apa yang bakal dilemparkan dengan Navi. Karena sudah tadi Navi lah yang selalu memberikan pertanyaan dan yang harus menjawab. Apa yang harus mereka lakukan ketika ada dive in, ketika ada team fight yang bakal di-initiate oleh Navi. Holy Crystal dari Albert juga udah jadi. Sekarang damage dari Albert udah lumayan menusuk nih. Apalagi ketika ada one situation di laning jauh. Gue rasa Aether harus sangat-sangat berhati-hati. Continuous damage dari Joy ketika dia ngadu di laning jauh itu bahaya banget. Double miss mechanics sih, Oh, Lim. miss magic. Lebih tepatnya tadi lihat di sana langsung ada Purify. Informasi yang sangat mahal untuk KYE. Purify digunakan di trigger serang Airland. Dan para pasukan dari tim Navi mereka menunjukkan batang hidungnya 2 second. Fokus dengan revitalize tapi dia bisa nggak bisa dibendung. Hadapi! Harus jadi kecepatan banget Albert di arah belakang sana memaksa Magic. Kali ini harus untuk ke arah belakang. Tidak ada yang bisa masuk ke Aether sekalipun. Nggak bisa bergerak dengan cukup maksimal. Dan para pasukan dari tim Navi mereka kembali lagi. Mereka dari tadi fokus tim fight dengan berempat dan bahkan kehadiran Albert ketika 5 melawan 5 mereka langsung bingung apa yang harus mereka lakukan, Lim. Kayaknya mereka udah boleh sih untuk tunggu Moskovnya jadi dulu dan hindari pertempuran sebisa mungkin. Yap. Karena mereka initiator so. Iya betul. Dan aku ngeliatnya ya di sini ya, Navi meskipun mereka punya Hilda, mereka punya Gatot Kaca, kita bisa bilang tebal tanda petik ya. Ini bisa yang paling banyak lihatnya ya 2 hero itu. Gila di instan om. Langsung instan yang kita tahu itu sudah tebal. Dan berarti ya sudah tidak ada hal yang mustahil yang bisa didapat oleh EVOS sekarang untuk bisa dapetin hero yang lain. Yang lebih tipis dibandingkan dengan Hilda. Yang kita tahu betul. Ternyata kenyataannya dengan gold difference dan juga komit mereka terhadap satu target ternyata menimbulkan impact yang berbeda ya. Harus hati-hati sih untuk sekarang. Ya kayak ini condition Navi juga memang ada di early game, tapi lihat mereka juga bisa kok. Mereka punya high ground, networknya. Oke, tapi lihat di belakang sana para pasukan dan tim Navi mereka kehilangan karena sosok Lost. Tapi KYY, apakah masih mau lebih? Ini kebiasaan yang cukup berbahaya untuk overcommit setelah Lord Lim. Iya, iya. Mungkin sekarang udah ada remnya, Ji. Jadi kayak udah nggak ada nafsu-nafsu dari keduanya. Oh, Ji. Cukup cepat nampaknya. Avatar Afghan dan for defensive yang menandakan sekalipun ada diving setelah ini akan cukup berbahaya karena tidak ada perlindungan. Tapi lihat Alban, retribution dari sosok seorang Aether mau gak mau harus keluar bahkan untuk bisa menyelamatkan dirinya. Bagus defensif tadi ya. Tapi harusnya masih lumayan aman loh ya. Karena masih lawan pertama juga. Ya, floor 1 dan mid turret juga belum bisa diambil dengan EVOS. Seharusnya mereka akan fokus untuk mendapatkan mid turret terlebih dahulu. Lihat begitu banyaknya juga pemain-pemain dari Navi yang set up untuk menjaga area mid mereka. Oke. Jadi untuk clear wave di arah mid ini udah benar-benar diwajibkan sama Navi ya. Mereka boleh kehilangan lane lain mungkin tapi jangan mid lane sebisa mungkin. Karena Aether akan susah banget untuk masuk ke junglernya sendiri. Ya. Dan sedangkan dia butuh purple buff. Dia salah satu hero yang depending on purple buff loh. Nah ini dia nih, kita bicara soal player head to head antara Erlan dan juga Shive. Shive masih unggul untuk gold dan juga gold per minute. Ini real data ya kawan-kawan semua. Oke, mungkin yang di rumah mau nanya ini data kapan? Ini real data yang sedang terjadi di lapangan saat ini. Ya. Oke. Dan Dead Lord yang udah mulai charge sekarang dari Lord yang pertama udah bisa charge juga. Dan jangan lupa pasif dari Bestart masih tetap di menit 12 akan hilang. Ya. Tetap sama ya, tapi yang pertama bisa knockback. Jadi lagi ngelain Lord juga. Lumayan. Itu lumayan tetap satu bangunan. Kalau tadi lihat otot Noel kan meledak. Lihat dengan bermain piano di depan sana Albert berhasil memecahkan kas. Meledak dengan tempo ritme dari Albert bermain dengan manis. Perpasukan dari tim Navi mereka kehilangan pada kemampuan defensif di arah mid lane. Super minion masih ada. Mata di Henki. Tapi nampaknya mereka menggunakan niat mereka untuk bisa masuk lebih dalam. Lagi-lagi ya sinergi Albert X KYY. Sinergi circle. Itu dia. Itu circle. Ya, dan Holy Crystal juga baru selesai tadi buat si Erlan ya. Jadi untuk damage magicnya seharusnya agak sulit untuk dibendung nih. Karena untuk item-item defensive magic ini cuma dipegang Hilda dan juga Gatot Kaca. Yang kita tahu dua hero ini sekali kena Rhythm of Joy juga atau Electrifying Beats sakit. Damage-nya besar banget. CV. Harusnya ini item ke terakhir Keempat. keempatnya dulu ya. Dia nge-skip Malefic Gun berarti. Karena mungkin lebih aman dengan Rose Gold-nya. Ada tabrakan-tabrakan dari Albert yang sangat-sangat berpotensi.
sampai ke bagian belakang. Iya, nah, kita akan menunggu sedikit tempo yang pelan karena Dipancing lagi. seharusnya Lord akan diambil oleh EVOS sekarang. Karena mereka butuh ya, mereka butuh untuk mendapatkan Lord ini juga. Tidak perlu terlalu terburu-buru untuk maju, untuk dapetin best talentnya. Oke, KYY. Itu berbahaya banget, itu tindakan yang Wow. tidak harus dilakukan. Tindakan yang seharusnya dia hindari. Kenapa? Karena kali ini kalau misalnya tumbang di depan sana dan Lordnya udah beberapa detik lagi muncul, kondisi Albert untuk survive di arah mid lord itu berat banget loh. Iya, makan buffy aja udah di habis-habisan. Erlan sekarang udah punya parpol. Nomor buff untuk sosok seorang Nolan, ini berarti tinggal bermain gimana caranya dia melakukan flanking. Dan dapetin pick off, tapi dua yang striker, berikan kerekas, Davis kekesalan, force yang berhasil satu poin kill dari seorang Erlan. Midwell Hanabe akan menjadi target selanjutnya, apa terlakukan dan for defensive, udah standby Regi, menutup jalan Hanabe untuk pulang. Tapi nampaknya damage masih kurang cukup dan fokus menuju ke arah satu Lord adalah sebuah jawaban yang dimiliki dari tim EVOS. Mereka ingin konsisten disiplin dengan leading phase yang mereka miliki. Karena informasi yang didapatkan adalah ada satu Moskov dari pihak Soulflame. Dia mereka juga harus buru-buru ya untuk eksekusi Lordnya. Free Lord untuk EVOS kali ini. Navi mereka punya high ground defense, mereka punya Moskov. Tapi harus benar-benar hati-hati. Anak Ki ataupun bukan Ki lah. Kayak Regi pun akan siap ini untuk berkorban nyawa, nabrak ke arah depan ikut Lordnya demi nyawa si Vayne. Ya, terutama untuk bagian depan dari Navi ya. Balik lagi ini antara Hilda dan juga Gatot Kaca yang cukup mudah untuk bisa terpick off. Yang menjadi masalah adalah kalau mereka tidak punya badan di depan, Chive gak bakal bisa masukin damage-nya dia. Free hit dari Chive bakal kemana? Itu Dia butuh badan untuk nahan ya setidaknya 2-3 detik. Apalagi dia belum jadi Malefic Gun kan. Jadi Iya. range-nya juga belum aman. Masih close combat. Mau nggak mau dia iya pukul Lord atau pukul minion. Oke, menuju ke arah top lane perpasukan dan tim Navi mereka dengan sosok dari high ground yang tidak terlalu kuat, yaitu dengan Zursin tidak mampu untuk melakukan clear dengan sangat cepat. Tapi lihat semua di sana, mata dia Eki! Duel terakhir di depan sana, fokus ke lapis, gak melihat terjadi era free. Davis terlalu sakit, berhasil mendapatkan satu poin kill dan Hanabe pun harus tumbang dengan ada yang dapat dipaksa dan Sive di sana membuat perpasukan dan tim Imos mundur ke arah belakang. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Heki, tapi setidaknya at least tidak ada Erlan yang tumbang. Bukan Erlan, tapi Heki. Ini hanya satu-satunya best talent yang bisa dihilangkan berarti. Defense-nya cukup baik. Baik dari banget. Navi. Dengan kondisi high ground-nya cuma dengan Moskov. Itu dia. Dan Moskovnya gak tumbang. Ya, nyaris tadi. Cuman ya, EVOS mereka masih pegang kendali juga. Dapetin satu top best turret dan mereka kembali akan Malefica. berusaha untuk memainkan ya mungkin tempo yang lebih pelan juga. Tapi Malefic Gun di tangan Shive ini akan menjadi masalah sebenarnya. Karena range-nya kan agak sedikit panjang sekarang buat Moskov, buat damage attack-nya dia. Betul sekali. Itu dia. Ini yang makanya gue bilang, oh Malefica. Ini udah berbahaya, udah buat Evo, udah cukup jadi waktu yang berbahaya. Tapi lihat Swallow di depan sana, SPC! Terperangkap, tidak ada lagi, SPC gak menerapkan dan untuk mundur lagi dan lagi. Tidak ada X-Magic dan para pasukan tim Navi kali ini. Lihat mereka terperangkap, Regi memberikan sedikit pressure. Tembakan peringatan membuat para pasukan dari tim Navi nampaknya tidak besar untuk menahan depan sana. Lihat, Erlan terus sakit, well, Dragon yang on point, berhasil mendapatkan Navi dan juga hilang. Ini bencana, Navi! Benar-benar kembali di posisi yang tidak mereka inginkan. Kembali hampir terkena wipe out, tapi Erlan mencoba untuk mengejar seorang Aether. Clear minion dilakukan Aether. The best thing yang bisa dilakukan oleh sosok seorang jungle. Regi Nggak bisa tidak X-Magic. akan kenal diam, tapi lihat di arah top lane. Minion bergerak menuju ke arah PS Turret. X-Magic satu-satunya yang bisa menyelamatkan, tapi apa? Hilang itu saja, ini bencana! Ibu menenggelamkan